Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal dan saya dari Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kontradiksi mengenai PSBB dan New Normal dalam menghadapi virus COVID-19 di Indonesia. Ya, kita semua tahu bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami musibah. Dan tentunya bukan Indonesia saja ya yang mengalami musibah tersebut, melainkan seluruh negara di belahan dunia ini di bidang kesehatan, yaitu pandemi virus corona. Kita tahu bahwa virus tersebut bisa menyebabkan kematian untuk orang-orang yang kita sayangi atau keluarga kita. Pada awal bulan Maret 2020, setidaknya 2 orang telah terkonfirmasi positif virus corona. Mulai berjalannya waktu sampai pertengahan Maret, kasus tersebut mulai menambah dan melonjak dengan cepat sampai kasus positif mencapai 117 kasus. Tentunya ini bukan hal yang baik, melainkan ini harus kita hadapi bersama, tentunya bukan dari rakyatnya saja, pemerintah harus membantu. Dalam kasus tersebut, upaya pemerintah dalam menanggulangi atau mencegah penyebaran virus tersebut yaitu menerapkan PSBB. Apa sih itu PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Peraturan ini diterbitkan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dalam rangka mempersempit penyebaran COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan pembatasan moda transportasi. PSBB dimulai dari bulan April dengan melaksanakan selama 2 pekan. Jika pertumbuhan COVID-19 masih banyak, akan diperpanjang lagi. Peneliti Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Budi Haryanto, sangat mendukung upaya pemerintah dalam melakukan PSBB. Hal ini menurutnya, semakin banyak orang yang ada di rumah dengan melakukan proses isolasi, maka virus tersebut akan mati dengan sendirinya, tetapi dengan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Dan dengan orang-orang mengisolasikan diri di rumah, maka virus tersebut tidak akan menularkan ke orang lain. Namun, PSBB berjalan dari bulan April sampai bulan Juni, korban COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Bahkan mencapai 26.940 kasus positif. Tentunya ini bukan kabar yang baik. Pemerintah sudah berupaya sangat keras dalam menangani virus tersebut, mulai dari membuat rumah sakit darurat di Wisma Atlet, menerbitkan surat edaran meningkatkan kewaspadaan menghadapi kasus yang terus melonjak, menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara di Indonesia, terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari Republik Rakyat Tiongkok dan sebagainya. Tentunya pemerintah tidak mau menyerah dalam menghadapi masalah tersebut. Upaya-upaya lain dilakukan pemerintah dan salah satunya adalah menggelar rapid test di sejumlah tempat yang dicurigai sebagai zona merah atau penyebaran COVID-19. Bahkan ada beberapa kasus warga menolak rapid test dengan berbagai alasan. Ada yang takut karena setelah dilakukan tes mereka malah terinfeksi virus COVID-19, dan ada yang menilai bahwa penyakit tersebut konspirasi dan dipergunakan sebagai ladang bisnis. Tentunya saya sangat kecewa dengan warga yang beranggapan seperti itu ya teman-teman. Dan pemerintah menganggap hal ini karena kurangnya edukasi terhadap penyakit COVID-19 di Indonesia. 3 bulan PSBB berjalan, kasus masih terus bertambah. Awal bulan Juni kemarin,
pemerintah mengeluarkan statement new normal. Pemerintah menyuruh masyarakat Indonesia agar beradaptasi dengan COVID-19 ini. Hal ini dianggap satu-satunya cara agar masyarakat harus tetap produktif tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Protokol ini meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman menghindari kerumunan, dan sebagainya. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik tentunya. Dan WHO menetapkan beberapa kriteria bagi negara yang ingin menerapkan new normal. Yang pertama, negara tersebut sudah terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah terkontrol. Yang kedua, kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus serta menelusuri kontak. Yang ketiga, upaya pencegahan harus diterapkan di tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya. Misalnya, pembatasan jarak, menyediakan fasilitas cuci tangan, dan etika higienis atau respirasi. Menurut saya, Indonesia tidak termasuk dalam kriteria WHO jika ingin menjalankan new normal. Kasus positif di Indonesia masih terus bertambah dibandingkan negara tetangga lainnya. Saya mempunyai tabel perkembangan kasus COVID-19 di beberapa negara per tanggal 2 Juni 2020. Ini adalah kasus Australia dan ini adalah kasus di Indonesia. Ini adalah beberapa alasan pemerintah akan menetapkan new normal di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatnya pengangguran di Indonesia. Kita tahu mungkin beberapa dari keluarga kita atau orang-orang tua kita ada yang kehilangan pekerjaannya karena dampak virus COVID-19 ini. Dan karena pengangguran tersebut, garis kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Dan yang ketiga adalah indikator ekonomi yang terus menurun. Pemerintah menganggap dampak ekonomi pada saat ini jauh lebih berat ketimbang krisis moneter pada tahun 1998. Beberapa pekan new normal diterapkan, kasus positif COVID-19 melonjak drastis bisa sampai 1.000 kasus per hari. Dan saya mempunyai tabel total kasus dan kasus baru COVID-19 pada tanggal 10 Juni 2020. Ini dia. Dan update terbaru pada tanggal 12 Juli 2020, kasus positif corona di Indonesia telah mencapai 75.699 kasus. Beberapa pakar menyebut pemerintah terlalu terburu-buru dalam menerapkan new normal. Pemerintah saat ini berada di posisi yang sangat dilema, lantaran mau memperpanjang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, namun tidak mengetahui kapan kasus corona ini akan berakhir. Di sisi lain, pemerintah tidak mau ekonomi nasional merosot semakin dalam akibat penerapan dari PSBB. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengingatkan warga Jakarta untuk lebih waspada saat berada di luar rumah. Protokol kesehatan, harga mati tentunya, harus lebih diperketat. Menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan alat kesehatan lainnya. Jika tidak disiplin, PSBB bisa kembali diperketat dan diberlakukan tuturnya. Dan mungkin segitu saja materi dalam video kali ini. Semoga saya bisa membuat
video bermanfaat lainnya dengan materi lainnya yang dapat berguna untuk kalian yang menontonnya. Dan saya yakin video ini akan membuat kesadaran beberapa orang karena kasus positif corona di Indonesia sudah terbesar di Asia Tenggara. Kedepannya kita harus lebih sadar lagi dan jangan sampai keluarga kita atau orang-orang tersayang kita menjadi korban kasus virus corona ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.